Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nika Dikri Karyanti dengan NIM 811423135 dari Prodi S1 Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Gorontalo. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan atau memaparkan materi dengan mata kuliah kewarganegaraan dengan dosen mata kuliah Bapak Roni Hukum SPD MSc. Nah, pada materi ini saya akan memilih mengenai hak asasi manusia. Sebelum kita lebih lanjut membahas mengenai hak asasi manusia, alangkah baiknya saya akan memperkenalkan apa sih itu hak asasi manusia. Mungkin teman-teman yang menonton video ini mungkin sudah tahu mengenai hak asasi manusia itu apa sih. Nah, hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang sudah ada dalam diri setiap manusia sejak dilahirkan, yang digunakan untuk memperkembangkan dirinya. Hak asasi itu sudah memiliki sifat mutlak dan tidak bisa diganggu-gugat. Nah, sekarang kita akan masuk ke ciri-ciri HAM. Apa saja sih ciri-ciri HAM? Yang pertama ada HAM bersifat hakiki. Nah, ciri pertama dari HAM adalah bersifat hakiki, yang berarti hak asasi manusia adalah hak yang diberikan kepada semua orang sejak lahir. Oleh sebab itu, setiap manusia harus menjunjung tinggi hak-hak dasar yang sudah dimiliki oleh setiap manusia lainnya. Yang kedua, hak bersifat universal atau HAM bersifat universal. Nah, ciri kedua HAM adalah bersifat universal, yang berarti hak asasi manusia berlaku untuk setiap manusia yang ada di seluruh dunia tanpa melihat latar belakang dari manusia sendiri. Nah, latar belakang yang dimaksud adalah jenis kelamin, agama, status sosial, ras, suku bangsa, dan lain sebagainya. Yang ketiga, HAM bersifat tidak bisa dicabut. Nah, bagaimana sih? Nah, ciri ketiga HAM tersebut adalah bersifat tidak bisa dicabut. Ciri HAM manusia yang satu ini dapat diartikan bahwa hak-hak dasar yang sudah ada di dalam diri manusia sejak lahir tidak bisa diserahkan kepada orang lain atau tidak bisa dirampas oleh orang lain. Yang keempat, HAM bersifat tidak bisa dibagi. Nah, ciri yang keempat dari HAM adalah bersifat tidak bisa dibagi, yang berarti setiap manusia berhak untuk memperoleh semua hak yang sama, seperti hak sipil dan hak politik, hak ekonomi, serta hak sosial dan budaya. Jika HAM dibagi-bagi, maka akan manusia yang merasa dirinya diperlakukan tidak adil karena tidak mendapatkan hak yang sama dengan individu-individu lainnya. Nah, itulah ciri-ciri. Baik, kita akan lanjut ke macam-macam HAM beserta contohnya. Yang pertama ada hak asasi untuk hidup. Nah, contohnya itu adalah hak asasi untuk hidup. Seperti setiap manusia berhak untuk hidup, untuk setiap manusia berhak untuk mempertahankan kehidupannya, dan setiap manusia berhak untuk meningkatkan kesejahteraannya dalam hidupnya. Nah, yang kedua ada hak asasi berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Nah, terdapat beberapa contoh dari hak asasi berkeluarga dan melanjutkan keturunan, yaitu setiap manusia atau individu berhak untuk membangun sebuah keluarga tanpa harus ada tekanan serta berhak untuk memiliki keturunan lewat suatu perkawinan yang sah. Yang ketiga, hak memperoleh keadilan. Contohnya seperti adanya asas praduga tidak bersalah atau seorang berhak untuk tidak dinyatakan bersalah jika belum ada keputusan hukum yang sah dari persidangan atau dari pengadilan. Selain itu, setiap manusia berhak memiliki bantuan hukum saat dimulainya suatu penyelidikan sehingga keputusan pengadilan. Nah, yang keempat, hak atas kebebasan pribadi, yaitu setiap orang bebas menentukan agama yang akan dianutnya. Nah, setiap orang bebas untuk menentukan pilihan politiknya, setiap orang bebas berkeluarga atau mengeluarkan pendapat, setiap orang bebas untuk menentukan kewarganegaraannya dan sebagainya. Yang kelima,
hak untuk ikut serta dalam pemerintahan. Nah, bagaimana sih contohnya? Contohnya yaitu seperti setiap orang berhak untuk diangkat menjadi pejabat atau memiliki jabatan di pemerintahan. Nah, setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapatnya terhadap sistem pemerintahan dan setiap warga negara berhak untuk ikut pemilu pilkada. Baik, selanjutnya kita masuk ke macam-macam HAM menurut DUHAM atau Deklarasi Universal HAM. Yang pertama ada hak personal yang berkaitan dengan kebutuhan individu. Yang kedua, hak legal yang berkaitan dengan perlindungan hukum. Yang ketiga, hak sipil dan politik yang berkaitan dengan kebebasan menentukan pilihan politik. Yang keempat, hak subsistensi yang berkaitan dengan sumber daya untuk menunjang kehidupan. Nah, yang kelima, hak ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, kita beranjak ke yang terakhir yaitu kesimpulan. Pada dasarnya, hak asasi manusia ini sudah ada sejak manusia itu sendiri dilahirkan, sehingga dapat dikatakan bahwa sejak kecil manusia sudah memiliki hak-hak dasar untuk perkembangan hidupnya. Dengan Deklarasi Umum Hak-Hak Asasi Manusia di Indonesia, hak asasi manusia atau HAM sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang dimana dalam undang-undang tersebut banyak sekali pasal-pasal yang berhubungan dengan HAM dan lembaga perlindungan HAM. Baik, mungkin cuman itu yang dapat saya jelaskan mengenai materi yang saya ambil, yaitu materi hak asasi manusia. Kurang dan lebihnya saya memohon maaf. Saya Nika Dekri Karyanti pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.